Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Good morning. Dari mana, Liv? Dari hotel. Dari Beijing. Oke. Sekarang kita bangun hari ini jam 5 subuh karena kita mau ke Great Wall. Kita dijemput lagi, kita pakai tour lokal. Tapi ini sekarang kita mau breakfast dulu di hotel. Ntar kita update terus keseruan kita di Great Wall of China. Livia ini udah pakai baju merah sesuai cungkuran. Oke deh, bye-bye. Dan ternyata kita nggak dapat breakfast, guys. Jadi kita going out, menghirup udara segar Beijing. Ini depan kita nih hotelnya kayak gini nih, guys. Nah, kayak gini. Terus kalau kalian jalan ke sebelah kiri tuh udah kayak city centernya gitulah. Kiri lagi tuh udah banyak makanan segala macem. Suhunya di sini kalau misalnya pagi dia dingin, sore juga dingin. Siang tuh mulai agak panas nih, kayak gue dapet sunburn juga kalau kalian bisa lihat. Ya kayaknya mau breakfast di 7-Eleven dulu sambil nunggu busnya datang. So we'll be back. See ya. Terus di 7-Eleven di China tuh lucu deh, dia ada local breakfast juga. Harganya tuh mulai dari 5 yuan. Nah kayak gini. Kurang lebih sama sih, cuman kayak ada sentuhan Chinese-nya gitu. Ada bakpao juga. Pesan apa aja Liv di Savong? Di Sevel banyak banget makanan. Kita pesen pie sama ini nggak tahu apa nih. Itu kayak apa namanya? Gyoza, ya, gyoza gede banget. Nah ini nih yang si Livia pegang yang sebelah sini. Ini tuh snack di China, di Beijing khususnya ya. Dia tuh kayak terkenal banget. Jadi dia kayak semacam kayak pie versi Beijing gitu ya. Dalamnya tuh ada kayak beef gitu dalamnya. Cobain Liv. Dia biasanya kayak gitu tuh. Juicesnya langsung keluar gitu, guys. Ini guys dalamnya. Dalamnya kayak gini. Beef pie. Jadi kemarin tuh kita makan juga di restoran Kambing beef pie juga, cuman dalamnya kambing. Keluarannya tuh enak banget ya. Iya. Gitu. Cuman kalau versi Sevel dia pakai roti, jadi lembut. Dia sebenarnya kayak agak sedikit chewy gitu ya. Oke, it's my turn. Nyobain. Ini terkenal banget di Beijing. Oke. Jujur kayak nggak seenak yang kemarin, tapi ini enak juga sih. Dalamnya enak kan? Rotinya ya beda sih. Buat breakfast oke lah. Oke, kita mau cobain gyozanya. Gyozanya tuh kalau di Jakarta tuh ngomongnya kuotie, cuma versi gedenya gitu. Nah tuh, segede ini nih. Mana tuh? Ini belakangnya, ini depannya, yang agak sedikit. Coba dicobain. Dalamnya tuh sayuran gitu loh, kayak di restoran Cina yang kemarin. Kan bentukannya kayak bakpia gitu, isinya sayuran. Ini sayuran sama semua. Kamu tuh pikirnya kucai, tapi itu bukan kucai. Coba suruh Livia cobain ya. Sayuran sih. Sayuran. Berasa sehat gitu ya. Ini enak dulu. Oke. Jadi dua ini harganya sekitar 11 yuan. Jadi 22.000 sampai 25.000. Oke sih. Ini kalau kita kurang mau balik lagi. Bisa deh. Oke, sekarang kita kayaknya bakal nunggu si Flower untuk ngumpulin orang-orangnya. Nah, kita book our tour di Klook dan jujur tournya ini cuma ngatur pick up, drop off, dan sisanya kita jalan sendiri di Great Wall. Harganya 2 juta per orang, udah termasuk tobogan, lunch, dan cable car ke Tower 6 dan 14. Linknya ada di deskripsi ya. Oke, sekarang kayak gue udah sampai nih di Great Wall. Terus ini tempatnya jujur kayak agak jauh sih sebenarnya dari Beijing kotanya itu, sekitaran kayak 2 jam. Dan di sini kayaknya lebih dingin juga nih, sekitarannya gue kasih lihat. Kayak gini. Itu terus ada Pizza Hut juga nih, terus ke sana. Jujur sih sekarang kayaknya masih belum kelihatan Great Wall-nya di sebelah mana. Cuman ini tempatnya nyaman banget sih.
dingin dan it's far from the city, kayak 2 jam gitulah kurang lebih. Nah, habis itu mesti naik cable car buat ke titik nomor 6. Jadi kalian save some time gitu. Sebenarnya ini kayak jaraknya jauh banget kan, dari 1 sampai 20, dan ini kita langsung lewatin ke level 6 gitulah. Dan ini lumayan tinggi and I'm scared. Oh no. Kamu lihat bawah. Oke, ini suasananya kayak gini nih. Nah itu tobagannya tuh. Tuh, tobogan. Sini kita naik, kalian bisa lihat gak sih kayak jauh banget ke bawah. Oh my god, scary banget. Ya, ya kurang lebih gini. Oke, ini tinggi sih. Nah itu tobogannya tuh. Kita bakal turun pakai itu tuh, yang kayak orang. Lihat gak tuh? Kayak Perosotan gitu ya. gitu ke bawah. Cuman versi Great Wall of China-nya. Let's go. Oke. Di posisi kaki gue salah masuk. Aduh, kacau dah. Nah, di ketinggian sekarang nih kalian udah bisa lihat Great Wall-nya itu loh. Yang ada di postcard biasanya di tiang kelima lah, kurang lebih kalian udah bisa lihat. Atau mungkin keempat sih. Gitu. Nah, sekarang nih setinggi ini kita tuh lihat ya. Oke. Nah, kita udah mau nyampe nih di tiang ke-7. Are you excited, Lev? Kalau kamu nggak naik tobogan itu kayaknya kayak gitu tuh, ada orang jalan kaki. Oh, oke, tuh lihat tuh. Kalau nggak naik tobogan tuh kayak jalan kaki turun ke bawah, all the way. Tapi kayaknya lain kali kayak gue bakal rekomen kalian tuh buat makan lunch dulu, kalau nggak brunch dulu gitu, or big breakfast dulu sebelum kemari sih. Karena perjalanan lumayan jauh sih. 2 jam dari Beijing. 2 jam, dan juga di sini juga kayak bakal take some time sih, kayak sekitaran 2 jam lebih gitu. Nah, ini antrian buat naik ke Tower 6 serame ini. Jadi Tower 6 ini ada di bagian timur Great Wall yang secara pemandangan gak sebagus Great Wall bagian barat. Nah, tipsnya karena di Tower 6 gak gitu cakep buat foto-foto, kalian lihat sebentar dan langsung turun pakai tobogan atau perosotan, dan ini tuh experience-nya seru banget loh. Habis itu kita turun untuk lunch break. Nah, ini kita makannya tuh di Yushunji Farmhouse. Patokannya tuh ada panda. Kalau kalian dari Great Wall mau makan, di sini lumayan enak sih. Oke, sekarang kita mau naik ke Tower 14. You ready, Olivia? Bagian yang paling mengerikan tuh di bagian cable cars ya. Takut banget. Tadi itu sampai 6 aja gue ngeri. Ini 14, jadi 2 kali lebih mengerikan harusnya. Gimana, Liv? Perjalanan ke West? Capek banget. Ya. Benar-benar nanjak terus incline. Wah, gila sih. Betul, kayak lebih capek dibandingin Yes ya, Liv. Yes kayak dia nggak gitu nanjak. Terus cable car yang West lebih bagus, dia kayak lebih tutup. Jadi kayak lo lebih feel secure gitu. Kalau tadi tuh kayak terbuka banget. Nah, ini kita ke Tower 14. Ini tower yang kalian harus cobain. Karena ini katanya the best view di sebelah sini gitu. Ini Liv ya, gimana Liv? Nah, Capek gitu. guys. Oke lah ya, kita update lagi ketika kita udah sampai di atas. Ada yang udah capek. Oke, sekarang kita udah sampai di Tower 14, tapi ini benar-benar gede banget sih. Kalian bisa lihat gak sih? Tuh, sampai di sebelah sana tuh, itu panjang banget. Kayaknya kita nggak bakal sampai sana deh. Kita bakal kayak nikmatin aja di sini. Terus habis itu kita bakal langsung balik kayaknya ke hotel. Ini lihat ya sekitarnya. Oh, kacau bagus banget. 速度挺不是很累是吧？说明你体力好，年轻。 Kita udah balik lagi nih dari Great Wall of China. Sekarang kita mau makan bebek packing sore hari. Livia, pandu jalan. Sekarang di Beijing tuh udah nggak terlalu dingin banget guys. Berapa lama? 1,21 menitan gitu lah kurang lebih. Namanya apa, Liv? Bebek packing? Tawanchu. Oke, kita udah sampai di restoran Peking Duck. Rekomendasinya tour leader kita nih belakang gue nih, sebelah sini. Dia lokasinya itu ada di dalam Hotel Hughes Hotel. Dia lokasi di dalam. Nah,
Nah, terus di sini nih udah ada Olivia yang kelaparan. Ini bukan hidden gem biasa. Ini hidden gem di dalam Beijing. Beijing di dalam Beijing lagi. Lihat. Oke. Kita sekarang mau pesan makanannya. Nah, kita pesan caranya download aplikasi namanya Papago. Iya. Nah, terus tinggal di scan gitu. Tinggal di foto. Habis itu kelihatan deh bahasa Inggrisnya apa. Gitu. Ntar mau balik tinggal pencet tut gitu. Gitu guys caranya. Finally nih si Olivia kemarin kan mau makan Peking duck tuh. Terus kita kesempat ke salah satu yang famous di Peking duck itu namanya CG ya. Tapi itu ngantri 1 jam guys. Bisa kadang 2 jam. Ngantri panjang banget. Kata orang sih enak banget ya. Kayak pas masuk mulut tuh kulitnya meleleh katanya. Nah terus kita direkomend sama Tuh ya tour guide kita yang ke Forbidden City. Forbidden City. Buat di sini katanya ini lebih reasonable price-nya, terus nggak ngantri, itu sama-sama enak gitu. Iya. Jadi kita mau cobain sekarang. Harganya tuh juga ada setengah harga dari CG. Nah, alasan kenapa kita mau ke CG itu karena di sana tuh dia Michelin star, terus emang ngantrinya tuh panjang banget. Tapi aku berasa kayak di sana tuh kayak ada mixed reviews gitu, Liv. Ada yang bilang kayak enak banget, ada yang bilang juga tuh kayak it's not worth the wait-nya gitu loh, terlalu lama. Itu sih kurang lebih. Iya, sebenarnya ada satu lagi yang terkenal namanya Tatong. Cuman Tatong itu harganya paling mahal. Dia mahal banget sih. Iya. Bahkan CG aja tuh setengahnya si Tatong itu. Dia kayak high end-nya gitu lah. Gitu. Sekarang kita mau cobain, kita ada pesen beberapa menu yang kita nggak pernah lihat di Jakarta sebelumnya sih ya. Menarik banget. Iya. Kita pesen half portion. Half portion. Terus itu udah dapet kayak pancake dan side dish-nya gitu. Terus kita pesen apa tadi, babat ya? Iya, babat. sama dumpling di sini. Di sini tuh banyak banget orang jualan lem gitu loh. Kayaknya enak banget tuh. Oh jadi buat kalian misalnya kayak muslim gitu, sebenarnya nggak perlu takut sih ya kalau misalnya kesini. Soalnya kayak banyak banget yang kayak restoran-restoran muslim gitu yang jualnya Iya, gitu. banyak loh. Besok kita bakal show kalian restoran-restoran muslim. Iya. Cuma di sini tuh nggak ada nasi padang aja ya. Kita buka kali ya. Sama gue Sorry sih ngerasa ya. orang-orang di sini tuh baik-baik loh. Kayak udah beda jauh sama Cina dulu deh. Iya betul. Baik-baik banget gitu. Oh oke. Oke. Jadi dia paket ducknya itu dia udah dapet ini juga nih, kayak condiments-nya gitu. Terus dapet ini, it's okay, it's fine. Look at Iya. that duck. Tuh. Nah, terus habis itu kayak ducknya itu dipotongnya di depan langsung kita gitu lah tuh. Dia kelihatannya tuh kayak masih yang kayak steaming hot gitu. Iya loh. Terus dari kitchen-nya gitu lah rasanya tuh. Aku berasa di sini kayak orang-orangnya lebih jujur juga sih. Tapi soalnya kita mau pesen yang kayak condiments-nya lagi kan. Tapi dia bilang katanya, oh ini udah included semuanya kayak gitu. Oke, jadi kasih tahu dari sama masnya ini, dia katanya taruh di sini nih di sugarnya gitu biar nambahin enhance rasanya biar dia langsung yang kayak melt in your mouth gitu. Say hi. Hai. Oke. Lihat ini kelihatan gak sih kayak golden banget lah tuh. Cakep banget, lihat. Merinding aku. Looks-nya sih cakep banget sih. Looks-nya tuh kayak luxurious banget. Iya. That's the word. Cakep banget. Taruh di gula. Kita makan. Ya nggak deh. Kacau ya. Kulitnya itu loh, gila. Oh ya. Jadi kita punya nih. The fried. Nih, lihat nih. Kayak gini nih dalamnya. Nih, angkat. Waduh, banyak banget tuh, friends. Lihat. Ini probably kayak the best Peking duck yang pernah gue makan sih. Even yang di New Zealand pun kalah loh. Wah gila sih, kacau sih.
Bener-bener yang kayak dagingnya tuh juicy banget gitu nggak sih? Parah. Tuh aku mau cocokin sama oyster sauce-nya. Oh iya. Kayak cucumber. Terus kayak you wrap. Oh. Mantap. Wow. Wow. Harus cobain deh. Cobain ini nggak? Wrapnya? Oh, udah sudah. Iya. Pakai paprika. Oke, cheers. Ini katanya spicy loh. Tadi pas pesen ini aja, Iya. di remind kayaknya spicy gitu. So panas. Apakah itu bisa handle spicy-nya? Nggak panas sih. Oh. Enak. Rasanya tuh kayak rasa mala gitu ya. So good. Malah tapi kayak spicy sih. Bener-bener spicy. Oh. So good. So good. Banget. Itu masih kurang rice. Sama dumpling. Wah, ini enak banget sih, kacau. Jadi setiap itunya tuh Kasih kertas. iya. Kasih kertas biar nggak nempel patah-patah gitu. Ntar baru lo buka gitu. Lo buka deh. Teksturnya beda sumpah. Teksturnya beda ya sama yang di Jakarta punya. Tipis tapi tuh kayak masker ya. Tuh. Bagus. Pernah makan yang seenak ini nggak sebelumnya kamu? Pengidotnya bener-bener next level. Enak banget sih. Ini kalau di Jakarta sih bisa rame bukan main sih. Buka franchise apa dia? Kita buka nggak, Pak? Iya ya, kerja sama. Kita tanya abis ini. Kalau yang di Jakarta tuh banyak kan, even di hotel bintang 5 tuh kayak apa ya? Kayak patah-patah gitu nggak bisa ditekuk. Ya nggak sih? Ini kamu coba kulitnya doang deh. Kacau banget enak. Dengerin kriuknya. Terus udah dapet minum juga nih. Iya. Sampingnya kita datang, dia dikirimnya juga pakai ini, pakai ada kayak robot gitu. Tuh. Thank you. Looking good. Kayak panas nih kan? Gitu ya? Itu cuka ya? Iya. Wow. Semuanya enak. Enak semua. Itu, ingetin gue sama kalau kalian pernah ke Auckland, kalau tempatnya tuh Dominion Road. Nah kalau kalian di sini kan biasa makan nasi goreng gitu ya. Kalau sana tuh yang buka tuh kayak restoran Chinese gitu. Nah mereka jualnya tuh kayak ginian gitu. Enak sih. Juices dalamnya enak banget.